Halo semua, aku Saikomi, dan selamat datang di Langkah Terakhir, sebuah tempat di mana setiap pilihan, setiap luka, dan setiap tekad dari Erwin Smith dibuka lembar demi lembar, bukan untuk mengagumi kekuatannya, tapi untuk memahami beban yang ia pikul. Karena bagi Erwin Smith, langkah terakhir bukan tentang kemenangan, tapi tentang mewariskan pertanyaan yang ia sendiri tak mampu jawab. Cerita ini mengandung spoiler berat dari anime dan manga Attack on Titan, terutama mengenai latar belakang dan akhir hidup Erwin Smith. Kalau kamu belum menyelesaikan animenya, pertimbangkan dulu untuk menontonnya. Sebelum ia menjadi komandan, Erwin hanyalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tak bisa diam. Dalam dunia Attack on Titan, kebanyakan orang menerima kenyataan apa adanya, bahwa di luar tembok ada monster, bahwa hidup mereka tak punya pilihan. Tapi Erwin bertanya, dan pertanyaan kecil itulah tentang dunia luar, tentang sejarah manusia yang membunuh ayahnya, seorang guru yang dihukum karena menyampaikan kebenaran. Banyak tokoh dalam fiksi kehilangan orang tua dan jadi kuat, tapi tidak dengan Erwin. Ia tumbuh dengan rasa bersalah. Ia memendam keyakinan bahwa kematian ayahnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Sejak saat itu, ia belajar satu hal, bahwa kebenaran tidak selalu menyelamatkan, tapi ia tetap mencarinya. Di dunia nyata, banyak dari kita dibesarkan dengan narasi terima saja. Dan ketika kita mulai bertanya, kita mulai menyadari bahwa kebenaran bukanlah hadiah, namun ia adalah beban. Erwin masuk ke Survival Corp bukan untuk membebaskan umat manusia, setidaknya tidak pada awalnya. Ia punya ambisi yang lebih pribadi, yaitu menemukan kebenaran yang disembunyikan dunia. Bahkan ketika ia menjadi pemimpin, bahkan ketika pasukannya mengikuti dia sampai ke medan kematian, mimpi itu tetap egois, dan ia tahu. Inilah kompleksitas Erwin. Ia adalah pemimpin yang disegani, tapi ia sendiri tak pernah benar-benar percaya kepada idealismenya sendiri. Ia bertanya terus, bahkan pada dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar ingin menyelamatkan umat manusia? Atau aku hanya ingin membuktikan ayahku benar? Pertanyaan itu tak pernah ia jawab, dan mungkin dalam hidup memang ada beberapa pertanyaan yang hanya bisa dibawa sampai akhir. Kalau kamu perhatikan, Erwin jarang terlihat rapuh, tapi ia juga tak pernah terlihat benar-benar yakin. Ia memimpin dengan tenang, karismatik, dan logis, tapi tidak pernah dari posisi paling baru. Ia justru mengandalkan diskusi, debat, dan akal kolektif. Ini bukan pemimpin yang merasa dirinya pahlawan, ini pemimpin yang sadar ia hanya manusia, dan itu yang justru membuat orang mengikutinya. Dalam dunia nyata, pemimpin terbaik sering bukan yang paling lantang, tapi yang paling sadar akan keterbatasannya, dan tetap berjalan meski penuh keraguan. Ketika pasukannya terpojok oleh Beast Titan, Erwin tahu mereka akan mati, dan di sanalah dia mengucapkan pidato terakhirnya, sebuah seruan untuk mati bersama demi memberi satu peluang kecil, bukan untuk menang, tapi untuk terus mencari kebenaran. Itu bukan kemenangan, bukan kemuliaan, itu pengakuan, bahwa mungkin ia tak akan pernah tahu kebenaran, tapi ia ingin orang setelahnya masih bisa mencarinya. Kesimpulannya, Erwin Smith bukanlah pahlawan. Ia tidak berakhir dengan sorak-sorai kemenangan. Ia meninggal dengan membawa rasa bersalah, pertanyaan tanpa jawaban, dan mimpi yang tak ia capai. Tapi justru karena itu, ia terasa nyata. Banyak dari kita hidup seperti Erwin, mengejar sesuatu bukan karena yakin itu benar, tapi karena terlalu banyak yang sudah dikorbankan untuk berhenti. Dan kadang itu cukup. Karena menjadi manusia bukan tentang menemukan semua jawaban, tapi tentang berjalan meski tahu mungkin tak akan pernah tahu.